Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Ba dan teman-teman semuanya. Oke, pada malam hari ini ya Mas. Pada malam hari ini kita ada apa nih, Ga? Jadi pada malam hari ini, Mas, Mbak, kita ada salah satu konten tawa yang namanya Great Fun. Great Fun itu apa, Ga? Nah, Great Fun itu kayak pernah sama nggak pernah. Jadi Mas sama Mbaknya nanti ditanya kayak pengalaman dari non akademis sama akademis yang pernah dialami Mas sama Mbak ini di kampus. Dengan cara kalau Mas sama Mbaknya itu pernah, itu Mas Mbaknya jempol, udah lihat, nah jempol gini. Tapi kalau nggak pernah, itu ininya silang gini, gitu Mas Mbak. Oke, Ga. Jadi kok ada Great Fun tiba-tiba? Emang ada acara apa sih di akun? Jadi bentar lagi itu ada Tawa 2.0, yaitu bertema Bloom Like a Flower. Itu. Oke, paham. Jadi biar nggak paham, mungkin kita bisa perkenalan dulu ya, Ga. Jadi perkenalan teman-teman. Perkenalkan Mas Ba, nama aku Kuku dari Pak Haji, biasa dipanggil Kuku. Ini ada partner aku, Manggu Ga. Halo Mas Mbak, selamat malam. Namaku Aldino Galiandra, biasa dipanggil Ega. Nah, jadi pada malam hari ini kita berdua yang akan memandu jalannya Great Fun pada malam hari ini. Nah, Ga, jadi kita tadi belum perkenalan. Gagal rasanya kalau ini ada Mas Mbak ini nggak kenalan kalian. Aku mau mulai nih, Ga, buat kenalan dulu. Kira-kira siapa dulu ya, Ga? Aku milih Mas Ferdian saja, karena lagi sendiri. Ya, halo, perkenalkan. Aku Ferdianza dari Angkatan 2017. Alhamdulillah lulus ini sama teman-teman. Kita... Alhamdulillah. Terima kasih Mas Ferdianza. Lanjut aku yang milih ya, Ga. Ya. Aku milih ada Mbak Yunis. Halo Mbak Yunis. Kenalan dulu, Mbak. Halo, aku Yunis dari Angkatan 2016. Salam kenal Mbak Yunis. Salam kenal. Ya Mbak, lanjut lagi Ga. Pilih Ga. Ya, sekarang aku milih Mbak Ariza Laza. Silakan Mbak. Ya, halo semuanya. Aku Ariza Laza, tapi biasa dipanggil Cera dari Angkatan 2017. Salam kenal Mbak Cera. Ya. Ini gimana sih? Namanya Mbak Cera loh. Susah banget Mbak Ariza Laza. Namanya Mbak Cera, Ga. Ya kan dari namanya aku panjang. Ya aku kan kenal. Oke, wajar. Buat pilihan terakhir nih ya, aku yang milih nih. Terakhir ada Mbak Farah. Halo Mbak Farah, selamat malam. Halo semuanya, kenalin aku Farah dari Angkatan Tangguh. Mbak Farah malam ini kok kelihatan kayak capek gitu Mbak? Emang habis ngapain Mbak? Enggak kelihatan capek, enggak. Lagi ada banyak kerjaan aja, tapi nyempetin buat Great Fun dong. Waduh, keren banget. Tapi tetap fun juga ya Mbak? Oke, tetap dong, harus fun dong. Oke, makasih banyak Mbak Farah. Jadi teman-teman semuanya, kita kedatangan ada 4 bintang tamu yang akan ngisi pada Great Fun malam hari ini. Ada Mbak Yunis, ada Mbak Cera, ada Mas Ferdianza atau lebih ya biasa kita kenal sebagai Mas Tompel, dan ada Mbak Farah juga. Nah, jadi malam hari ini bisa dijelasin lagi nggak? Gamenya apa aja nih malam hari ini? Jadi gamenya itu kayak kita main pernah nggak pernah. Pengalaman kampus itu kayak non akademis sama akademis. Itu kalau misal Mas sama Mbaknya kayak pernah ngalamin pengalaman itu, boleh jawab pernah dengan cara kayak acungin jempol. Sedangkan kalau nggak pernah, bisa silang gini. Mungkin bisa diceritain dikit kalau pernah gitu. Oke, jadi nanti Mas Mbak buat mekanismenya ada pertanyaan. Nanti dari Mas Mbak menjawab pernah atau tidak pernah dengan itu tadi yang dicontohin juga, ada yang silang, ada yang ini juga. Terus habis itu kalau ada ceritanya bisa diceritain buat Mas Mbak. Mungkin bisa kita contohin dulu ya, Ga, kira-kira. Oke. Ga, selama kuliah pernah nggak titip absen gitu sama teman-temannya? Itu artinya apa? Nggak pernah. Kayak gini pernah.
Tadi aku kira ke bawah dangdutnya. Oke, Mbak, langsung mulai aja ya, Mas Bay. Oke, baik. Jadi kita tadi pertanyaannya kan ada dua, ada yang bidang akademik dan juga ada yang non akademik. Nah, mungkin ini karena Mas Ferdian adalah yang cowok sendiri dan Mas Ferdian sangat memikat sekali nih malam hari ini. Mas Fer, ini kelihatannya pilih yang akademik juga atau non akademik, Mas Fer? Sebenarnya aku dua-duanya balance sih selama kuliah. Jadi aku milih yang akademis saya sih. Ini sebetulnya ini sih, impressive sekali gitu ya. Walaupun kita itu sibuk sama proker-proker, tapi itu harus balance. Karena enggak kamu dengerin kayak gitu. Iya, emang bener. Kak, di sela-sela kuliah itu juga kita harus imbangin organisasi kita. Tapi itu caranya juga gak gampang kok. Tapi nyatanya juga Oke, selanjutnya ada pertanyaan akademik. Ini ada beberapa pertanyaan nih, tapi buat pertanyaan pertama mungkin yang enteng-enteng dulu nih. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah kejadian unik dengan dosen. Gitu. Jadi buat pertanyaannya, pernah nggak sih Mas Mbak wisudanya ada di sini tuh punya kejadian unik sama dosen? Mungkin bisa dijawab dulu Mas Mbak, kayak tadi bisa jempol, bisa jempol semuanya gitu. Waduh, semangat. Ya udah aku pilih Mas Mbak ya. Dimulai loh. Kok main pilih aja sih kan? Itu banget. Kan aku jadi kepo sih pengalamannya. Kan aku belum pernah kuliah offline gitu loh. Oke. Tunjukkan bosan Abu dulu ga? Iya. Aku milih Mbak Alvira po, Mbak Farah. Boleh diceritain Mbak pengalamannya di kuliah? Pengalaman unik sama dosen itu pernah ini sih, waktu itu disuruh maju. Ini bukan unik sih, tapi lebih ke agak kurang sopan gitu. Tapi ya yang nggak apa-apa lah sekali ya kan. Mungkin karena emang dosennya ya sebenarnya enak, cuman harus ada yang unik gitu kan, harus ada yang bisa dibuat ingat kalau udah lulus kayak gini gitu kan. Jadi waktu itu pernah disuruh sebutin satu kata bebas gitu. Lupa aku dosen apa, terus itu aku tuh sebutinnya kata bebas juga. Terus kayak dosennya, lah kan saya mintanya kata-kata bebas gitu. Lah iya Pak, saya ngomongnya bebas, aku bilang gitu sih. Jadi kayak langsung bapaknya tuh gimana gitu ya. Waktu UAS untungnya bapaknya nggak kayak oh ini Alvira ya yang kemarin ini gitu. Bapaknya baik, cuman kayak ya udah Pak maaf ya gitu. Mbak itu semester berapa ya? Apa udah lupa? 1 kayaknya. Bahasa Indonesia apa ya? Aku lupa. Bahasa Indonesia atau apa gitu. Masih semester 1 sih. Mungkin Mbak Farah bisa cerita nih kayak motivasinya apa sih Mbak? Disuruh nyebutin kata bebas, kok malah bebas yang disebutin. Bapaknya nyuruh nyebutin kata bebas, ya udah ngikutin apa yang katanya bapaknya, kan bebas gitu. Terus ya udah kayak sempat debat gitu. Saya mintanya bebas. Terus aku bilang, ya saya juga bilangnya bebas Pak gitu. Oke. Sangat menarik sekali ya, guys. Beda kayak kamu gak. Biasanya kalau disuruh nyebutin satu nama jadi kasih pertanyaan dosen tuh langsung apa gak kalau kita gak off cam? Kalau kita bukan langsung off cam, kita langsung lift. Tombol lift ada di bawah kanan warna merah. Itu sangat centrong sekali kok. Jadi kita pilih itu. Nah kalau waktu aku offline, lift kan otomatis udah keluar kelas, nggak bisa ikut ujian, nggak bisa tanda tangan dong. Waduh. Tanda tangan doang terus keluar. Jawabannya seperti itu, bro. Astagfirullahaladzim. Boleh dikasih tips. Makasih, Mas. Nah, kalau online nih, Mbak ya, berbagi nih, kalau online tuh biasanya teman-teman tuh ada tombol merah itu tuh ada tombol apa sih? Urgent gitu ya. Alerta. Jadi kalau nggak punya dosen yang kelihatan gak enak atau gimana gitu, langsung kursor kanan bawah, klik list, nih. Udah, nggak ada yang terjadi. Nah, karena kan nggak terjadi apa-apa. Mungkin nggak seru ya, Mas. Nah, tapi dari Mbak Yunis tadi tuh, kan, Mbak Yunis, jadi Mbak Farah tadi, habis gitu tuh ada kesan gitu nggak sama dosennya kayak, oh ini yang kemarin jawab bebas itu ya, yang kemarin ngeyel gitu ya, gitu nggak sih? Itu sempat sih waktu kayak next week-nya tuh jatuhnya kayak
iya kamu gimana tugasnya gitu, kayak ya udah ya gimana ya Pak, ya saya udah selesai. Untungnya maksudnya emang untungnya waktu semester 1 kan masih belum mengenal proker yang sebegitunya gitu kan, jadi masih semangat buat ngerjain tugas, jadi setiap ditagih tugasnya sih aman-aman aja juga gitu. Tapi Untuk semester akhir pun juga ada sih, bahkan kayak aku ya sama almarhumah Bu Yus itu sempat sama beberapa temen, kayak ibunya kan karena terlalu baik dan kelasnya panjang gitu, jadinya waktu ibunya jelasin gitu ya udah kita karena udah capek proker gitu kita keluar kelas gitu, tapi ibunya juga nggak ngerti karena kita keluarnya satu-satu gitu. Mungkin kalau masalah keluar kelas itu bisa ditanya sama Mas Ferdiansyah. Halo Mas Fer. Ya, halo. Nah, Mas ini tadi Mbak Farah ini kayak menyinggung sedikit mengenai keluar kelas, Mas Fer. Ya, Mas Ferdiansyah pernah nggak Mas kayak ada cerita kayak gitu, Mas? Dan aku bisa diceritain kayak apa rasanya keluar kelas, ekstrimnya, terus atau gimana gitu. ya, kalau aku sih nggak ngerasain sih apa yang dirasakan sama Farah kebetulan keluar kelas, karena ya gimana lagi, bahkan masuk saja tidak pernah. Itu permasalahan ya. Kenapa aku nggak ngerasain apa yang dirasain sama Farah? Jadi kuliah dulu itu ya ada malaikat-malaikat penyelamat ini, ada Gera, ada Farah, ada Bayu, temanku yang cowok yang gondrong yang pernah di penjara itu. Belum pernah dengar sih Mas Bayu di penjara, Mas. Iya kan ya, emang mengerikan itu. Itu dulu malaikat-malaikat penyelamat zaman kuliah. Ya kalau bisa dibilang 14 minggu itu paling 2-3 minggu neto itu sing masuk. Sing terlihat, bahkan kadang aku gak ngerti dosen ini sopo, kelas ini kok tiba-tiba perasa ruangannya seakan-akan ganti. Ternyata emang selama itu di situ aku sih gak pernah masuk. Itu tapi bukan satu hal yang patut untuk dicontoh kan ya teman-teman. Kembali lagi ada tanggung jawab tentang akademisnya sendiri itu. Tutorial kan. Jadi kan Masnya pernah kayak gitu. Itu pernah nggak Mas kayak ketahuan gitu sama dosennya gitu kalau titip absen? Sebenarnya kalau ketahuan sih ya nggak se ekstrim itu sih sampai yang kecekal atau apapun itu, cuman ya cukup memalukan ya kan. Dospingku kan namanya soalku kan namanya Budina Budina lah pokoknya, namanya Budina banyak. Nah itu waktu itu ngajar P3, sedangkan aku P3 itu nggak pernah masuk aku pusing, aku ngerti ngelihat apa yang mereka bicarakan itu aku udah muak sendiri, nggak pernah masuk kan. Tiba-tiba ya wis effort belajar sendiri, ujian dapat lumayan bagus, begitu Lumayan KAS bagus ya, lumayan bagus, terus ambil KAS itu Budina cuma mesem ini kamu bukan lah oleh A. Wih, padahal panselannya tadi meh gini Mas, lumayan bagus ya kan, lumayan jelek apa lumayan bagus, itu lumayan bagus. Oke Mas Tom, tunggu dulu Mas ceritanya, tahan dulu. Ini kita belum beralih ke buat wisudawan yang lainnya. Terima kasih Mbak Farah buat udah menceritakan pengalamannya. Kita bisa next lagi nih, pilih Boom. Oke, buat itu. Pertanyaannya dulu dong, kok langsung dipilih? Iya, sorry. Pertanyaan tadi aku ulangi lagi. Kejadian unik dengan dosen gitu. Tadi di sini aku aja milih ya. Sekali lah. Gantian mau nggak? Iya, gantian aja. Ya, aku milih Mbak Yunis nih. Karena tadi Mbak Yunis senyum-senyum sendiri nih. Halo Mbak Yunis. Halo. Nah, ya Mbak. Tadi pernah Mbak katanya tadi. Nah. Apa ya kejadian unik sama dosen yang aku inget itu mungkin pas sidang kali ya. Barusan dong Mbak. Iya, jadi kayak mungkin karena udah lama nggak kuliah jadi aku inget itu gitu, tapi ya udah sih. Boleh ceritain Mbak gimana lucunya waktu sidang? Uniknya maksudnya. Enggak unik sih sebenarnya, tapi gimana ya, jadi kan ada nih, kalau kita kan ada namanya kompre. Nah, di kompre itu ada nih salah satu dosen tuh kayak kamu pilihlah satu akun gitu kan.
Ya pokoknya intinya kamu pilih satu akun buat buat ditanyain. Aku kan nggak tahu ya, berarti kayak waktu itu kayak lagi ngeblank banget. Soalnya biasanya kalau anak-anak tuh nyebutinnya akun-akun yang emang kayak aset tetap, terus kayak piutang kayak gitu. Nah terus waktu itu aku udah kayak aduh Bu gimana ya gitu, kamu nggak belajar ya udah gitu kan, ini jangan ditiru sih sebenarnya. Terus ibunya kayak kamu nggak belajar ya, belajar sih Bu, tapi yang nyantol di saya tuh pokoknya ada salah satu akun tuh yang minoritas nih, ini bisa aku sebutin nggak sih di sini? Tapi pada ditiru lagi. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru. Aku nyebutin tuh petty cash. Ini jangan ditiru sama sekali. Terus kayak ibu aku udah takut. Itu pelajaran PA 1 atau PA 2 ya pokoknya. Itu pokoknya beneran minoritas banget sampai semua dosen tuh ketawa. Aku kayak ya udahlah jangan ngasih aja, itu kayak mempermalukan diri sendiri banget sih sebenarnya. Terus kayak udah nih kayaknya aduh nggak bisa nih, kayaknya nggak bakal ditanyain ini, bakal ditanyain yang lebih susah. Ternyata sama ibunya tetap tuh ditanyain yang itu. Jadi komplekku tuh itu, jadi kayak ya udahlah alhamdulillah aja sih, udah gitu aja sih. Oh gitu ya Mbak. Aduh aku nggak paham sih tadi apa yang dibilangin Mbak Yunis. Iya pokoknya jangan ditiru lah, udah. Soalnya itu akun dia tuh minoritas banget dan gak penting sih sebenarnya. Makanya itu kayak mempermalukan diri sendiri aja sebenarnya kalau kalian jawab pakai itu, makanya jangan sampai ditiru. Tapi kan akhirnya lulus ya Mbak ya. Ya alhamdulillahnya lulus. Keren. Oke. Terima kasih Mbak Yuni sudah berbagi ceritanya. Makasih. Selanjutnya ini ada, tadi Mas Ferdiansyah belum menjawab nih. Tapi jangan Mas Ferdiansyah dulu. Ini tadi ada Mbak Cera yang dari tadi udah nunggu banget nih Mbak Cera nih. Gak sabar banget buat cerita. Mbak Cera, halo. Halo. Nah, Mbak Cera masih ingat buat pertanyaannya. Pertanyaan tadi kejadian unik dengan dosen. Dan Mbak Cera tadi kan udah gini, udah jempol-jempol gini. Jadi ada pernah nih. Ceritain dong Mbak buat ini kejadian uniknya ceritanya. Pernah sih. Sebenarnya bukan unik sih, tapi sampai sekarang tuh sangat-sangat teringat dan melekat gitu. Adalah salah satu mata kuliah, aku lupa sih jujur aku mata kuliah apa. Terus dipanggil nih, aku duduk paling depan, duduk ya pokoknya agak-agak depan lah ya. Terus ditunjuklah atas dasar absen atau apa gitu, random gitulah. Terus majulah aku gitu, terus ditanyain dan apesnya aku tuh nggak bisa jawab gitu kan. Nah nggak bisa jawab tuh sampai biasanya kan disuruh duduk gitu ya, tapi malah sama ibunya itu bukan disuruh duduk tapi malah tetap disuruh stay di depan gitu loh. Jadi kayak lama banget aku di depan diliatin satu kelas, kayak ya ampun malu banget gitu kan. Terus ya udah bener-bener sampai situ tuh trauma banget sama dosen itu gitu. Terus sebenarnya dosennya baik sih, kalau ngajar juga enak, cuman karena pengalaman pribadiku itu jadi kayak jangan gitu kan. Terus kok ya pas waktu aku sidang ternyata beliau menjadi salah satu pengujiku. Adalah. Tapi gini Mbak, kan Mbak udah pernah kayak misalnya itu dihukumnya di minggu kelima, terus buat minggu selanjutnya tuh mungkin Mbak kayak aku bakal ditunjuk lagi nggak ya, apa punya ketakutan sendiri, apa dari itu udah siap-siap gitu Mbak, gimana? Kira awak bubum kagak melu bubum. Kalau nggak salah sih itu dulu zaman yang dosennya tuh nggak tetap, tidak kayak cuma 2 minggu dosen ini, 2 minggu dosen ini gitu. Jadi kayaknya udah bukan beliaunya lagi gitu. Cuman sejak saat itu aku sangat takut buat dipanggil karena aku takut kalau aku nggak bisa jawab. Traumanya ke bawah sampai sekarang ya Mbak? Iya sampai sekarang banget, sampai sidang tuh kayak ya Allah gimana ini gitu. Tapi ternyata alhamdulillah ibunya baik. Ya Mbak, tadi waktu dipanggil, aduh ada Mbak Yunis nih udah pakai laptop. Selamat Mbak Yunis, laptopnya berhasil update. Ya, maaf ya. Iya Mbak ya. Mbak Cera tadi yang disuruh berdiri tadi berapa lama Mbak Cera? Berapa lama ya? Tapi yang jelas lebih dari 15 menit sih. Aku ingat banget kayak ya ampun, mana nggak bisa minta tombol bantuan atau gimana gitu kan. Jadi ya
ya udah pasrah aja, kayak malu banget mana ya diliatin, nggak tahu deh itu angkatanku aja, tahu ada angkatan mbak masnya, tahu ada gimana aku, ya udah semoga mereka tidak mengingat kejadian itu aja sih. Zaman belum pakai masker ya, Cer? Jadi Iya, masih itu. bukain gitu kan. Zaman-zaman belum pakai masker, jadi ya udah kelihatan, oh ini nggak sih anak yang nggak bisa jawab gitu, kayak aduh malu banget, tapi ya udahlah. Iya, bedanya nggak kamu kalau kamu langsung keluar. Tombol bantuan kan ada di bawah kanan, tombol lift. Oke. Makasih Mbak Cira buat ceritanya. Buat yang terakhir nih, Bu. Ada Mas Ferdianza nih. Mas Fer, halo Mas. Ya, halo. Halo. Oke, lanjut Mas. Buat cerita kejadian unik dengan dosen. Monggo Mas diceritain Mas. Itu tadi kan sudah. Loh. Tadi kan udah cerita aku. Loh. Oh. Loh, Cerita mana? ya udah, emang kuku ini agak Mas biasa Mas. Konsep ya Mas. Nah, kita lanjut ke yang non akademik Mas Mbak ya. Ayo Ku, kamu milih satu pertanyaan. Oke, buat satu pertanyaan ini aku yang milih Mbak ya, buat non akademik. Ini biasa terjadi di selama kepanitiaan. Bapak sudah siapkan buat pernah nggak pernah ini? Siapkan tangannya Mas ya. Buat pertanyaan yang kedua adalah suka diam-diam sama rekan satu kepanitiaan. 3, 2, 1. Itu artinya apa Mas Tom? Oh nggak pernah. Mbak Cera, Mbak Farah, mana? Nggak pernah. Mbak Yunis mana kayaknya? Nggak pernah nggak Mbak? Salah sebut juga aku. Farah sama Cera Aja deh. Ya mana aku gak anggap mereka lebih gitu. Jadi aku anggap kawan no. Mas maksudnya diam suka-suka, kalau diam suka-suka. Suka dalam diam-diam itu kan nggak berarti kita tuh harus punya perasaan, tapi mungkin menspesialkan dari teman-teman kita dalam satu kepanitiaan gitu. Tetap nggak ada Mas Fer. Bukannya tompel sih kayaknya ya, ini aku misal jubirnya tompel gitu ya. Tompel tuh nggak pernah suka diam-diam gitu. Dia tuh kalau suka dia langsung ngomong ya, meskipun udah punya pacar ya, tetap dia ngomong gitu. 2 atau 3 tahun ya Pel ya. Pokoknya perkuliahan dia kayak ya udahlah tenang itu lah, pasti ya orang-orang yang mengenal tompel pasti mengerti siapa. Lah ya, yang mana? Suka dalam frontal lah ya, kalau tompel bukan suka dalam diam. Nggak ada kamusnya. Dia tompel itu apa ya, anaknya tuh humble gitu, jadi sampai urusannya sendiri tuh juga diomongin ke orang. Iya, jadi kayak nggak ada kata diam gitu. Jadi kayak ya bener sih dia ngasih tanda gini tuh bener, karena emang nggak diam-diam gitu. Bener, bukan nggak ada, bukan ada perasaan gitu. Nggak diam-diam. Tahu semuanya tuh tahu, sampai mbak masnya pun juga tahu. Sampai warga juga tahu ya. Warga juga tahu. Tahu. Sampai kalau kamu tahu ya ATM-nya dia itu, harusnya kalau kamu kenal dia pasti kamu tahu pin ATM-nya pasti. Nggak pernah. Dia tuh ngirim dia tuh ngasih tahu pin ATM tuh ke siapapun. Benar. Kan atas dasar kepercayaan nih teman-temanku bisa menjaga, kan harapanku waktu jatuh cinta aku malah cerita ke teman-teman bisa jadi support. Ternyata mbak diatur tuh. Enggak, temanmu tuh banyak masalahnya. Temanmu tuh banyak. Jadi beranak. Tahu deh semuanya. Jadi tambah digodai, dibantuin gitu. Disebarin malah. Tapi akhirnya berhasil nggak Mas buat perjuangannya itu Mas? Kayaknya tidak. Sorry. Maaf ya. Ya, maaf. Nggak maksud. Oke. Nah, ini kok katanya. Tapi tadi katanya yang nggak diam-diam kan ada Mas Ferdianza. Mungkin Mbak Cera, Mbak Farah, Mbak Yunis ini juga nggak diam-diam juga. Gimana Mas Mbak Yunis ini? Tadi Mbak Yunis mana Mbak Yunis? Aku ada, tapi sudah kayak ya udah sih. Sudah gimana Mbak? Ya udah anak kuliahan ya udah gitu-gitu doang, suka aja terus ya sudah. Ya sudah, itu ending yang seperti apa Mbak? Ya suka-sukaan ya gimana sih ya udah suka aja gitu, terus kayak ya udah tidak berlanjut apa-apa karena cuma demen doang, lucu ini anak gitu. Ya enak nih, lumayan nih kalau diajak ngobrol gitu doang, tapi buat yang ngedeketin atau apa enggak juga sih.
Presiden. Aduh. Ini Iya. Enggak karena ada coach itu nggak suka tuh nggak harus memiliki. Jadi kalau suka aja tuh juga boleh. Gitu. nggak bisa. Tapi masalahnya tuh kamu itu suka sama semuanya gitu kan. Katanya gemes semuanya. Cewek-cewek akuntansi katanya gemes semuanya. Oh, apa sih maksudnya? Oh, bener. Kamu mesti menjual hoax nggak boleh. Supaya kita mana? Enggak kok Mas, enggak. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gar. Cukup kaget. Mas, itu banyak cewek-cewek di akuntansi masa tak sukai semua ya, Bu. Nggak apa-apa, Gar. Langsung aja loh. Gantian, Po. Mungkin kalau suka diam-diam Cera, Mbak Yunis gitu mungkin nggak ada, aku juga nggak ada. Tapi mungkin kayak kok Cera itu cinlok atau gimana ya Cera? Nggak tahu sih. Aduh, malah kecil loh. Juga Ibu Farah. Oh tidak untuk saya. Kok yang ngomong gitu loh. Aku Tanya, enggak. Curiga nih sama Mbak Farah nih. Tadi menuduh sekarang Mbak Farah sendiri, Mbak. Ceritain, Mbak, gimana, Mbak? Pernah apa enggak, Mbak? Apa nih? Apa cinlok? Tadi suka dalam diam. Oh, suka sama Ferianza. Waduh. Oh ya, tetap tompel lah selalu nomor satu. Tapi ada yang nomor 0 ya kan, lebih dulu lagi gitu, sebelum tompel gitu. Sejak maba nggak sih? Ya, Ceplosan. gimana ya? Gak pernah sih aku, paling cuma sekedar apa ya, iya ya udah ya, oh iya gitu. Oh ya Gak pernah Pel katanya Pel. Ya contoh kayak tompel lewat gitu, oh ya ganteng ya gitu. Ya. Ya Pel, udah tak bilang ganteng ya, jangan lupa V-nya ya bro. 4 tahun sekali ini. Terima kasih. Karena Mbak Cera ini cocok banget nih, Mbak Cera. Ya ini ada Mbak Cera tadi katanya rekomendasi dari 2 temannya Mbak Cera nih, Mbak Farah sama Mbak Yunis nih, katanya Mbak Cera pernah gitu. Aduh gimana ya? Aduh. Ada, cuman dia nggak mau ngaku emang. Yang itu kan, Cer. Paling siap kan, Cer? Kok salah Terus ngomong? bulan. Bukan. Ini Mbak, mumpung ada di Grade Fund ini kan nanti kan ada di IGTV-nya Hima kan. Terus kalau semisal doi lihat gitu kan, aduh, perasaannya dulu terpendam bla 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 bla. Oh gitu ya? Enggak Beneran. enggak dalam proker dan segala macamnya. Organisasi mungkin, Cer, bukan proker. Nggak pernah satu proker atau kami bisa satu organisasi. Oh gitu. Ada juga ternyata. Aduh. Jadi aku nih yang kena. Gak, mau tanya sama kamu nih, Gak. Kemarin yang rambutnya pirang itu jadi nggak? Hah? Gak ada yang rambutnya pirang dulu. Di aksi. Udah poni. Bagus mulu, jelek. Maaf, selera aku emang rendah Mbak ya. Nah, ini baru aja kita mau ngobrak-ngabrik masa lalu dari Mas Bay yang ada di sini nih. Tapi udah dapat notis dari teman-teman panitia kalau acaranya udah mau selesai. Gitu, Bang. Kok sebentar Jarang doang? banget. Iya Mbak, harusnya tuh dipanjangin. Terus kita Nggak sehari. kerasa ya? Iya, ini cuma kayak hai, terus kayak yaudah, beda. Tompel belum dibuka sedangkan dalamnya. Iya. Tompel tuh masih belum panas loh ini ngomongnya. Masih baru pembukaan bagi tompel. Ini Mbak, dari Mbak ini buat memanaskan Mas Tompel ini pakai pertanyaan apa ya, Mbak? Apa ya? Rekomendasi nih, Mbak. Pertanyaannya nih ya, Ah, apa sih hal yang membuat dia masih kekeh untuk mendapatkan seseorang yang udah punya pacar gitu? Sebenarnya itu apa? Maksudnya bertahan berapa hampir 4 tahun, kayak 4 tahun kuliah jadi dia tuh ngejar cewek gitu, kayak ngapain? Kamu harusnya ngejar yang lain gitu, ngejar masa depan, jangan ngejar cewek yang jelas sebabnya cowok gitu. Apa sih? Kenapa? kan ngejar cewek, Mbak. Nggak ngerti sih kalau sekarang kayak Motivasinya itu loh apa sih sebenarnya? Mungkin Mas Tom bisa langsung menjawab Mas.
karena aku udah bingung aja siapa lagi yang mau kejar. Waktu itu teman-teman ngejar teman udah banyak, mau ngejar organisasi udah dapet, mau ngejar nilai udah dapet. Kayaknya ada satu nih yang kurang, yaitu ngejar cewek. Ya namanya jatuh cinta men. Paham. Iya kan ya, kadang suka kan sejatuh-jatuhnya kemarin itu. Pada waktu maba tuh jatuh-jatuhnya cintanya gue. Akhirnya Pandangan pertama ya, Bel? pandangan pertama. Di fotokopian. Ya ampun. Ingat lagi, Pe. Padahal aku diem loh padahal. Fotokopi cinta. Aku nggak menyebutkan fotokopian loh. Baik lah, ini waktu itu ada orang baik. Datang membantu dari sekian banyak orang yang tak lihat itu sombong-sombong, jadat, brengsek. Tiba-tiba ada satu orang baik datang. Waduh. Wah, langsung baper. Ke saya kira mau dengan aku. Saya kira ini mencoba. Namanya mencoba kan trial and error kan, Pak. Ya gue 3 tahun trial and error. Tapi error gitu. Error terus, Cak. Pejuang tangguh dia tapi, Pe. Nyoba terus. Sesuai nama angkatannya gitu, Mbak. Iya, representasi nama. Iya, salah satunya ya orang-orang seperti Tompel ini yang membuat kita emang tangguh gitu. Sampai personal pun tangguh. Memperjuangkan error sekian lama. Tapi biasanya juga gitu sih, Mbak. Jadi jangan patah semangat untuk mengejar jodoh gitu. Sebelum apa, Kak? Sebelum jalur kuning melengkung masih bisa ditikung. Nggak boleh tapi jahat, kok. Waduh. Aku ya berusaha itu lebih tapi nggak oleh aku. Waduh. Mungkin mau dilanjutkan Tompel mencobanya sampai bertahun-tahun ke depan. Aku yang melengkung malah lanjut. Melengkung. Nah, oke. Baik, jadi ini merupakan sepenggal interaksi ya Mas ya buat sharing-sharing nih sama teman-teman semua yang lihat di IG-nya Hima ini. Ya mengenai serunya di masa perkuliahan gitu, apalagi waktu offline kan. Dan ini sebelum kita mengakhiri buat games pernah nggak pernah kita pada malam hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata nih. Biasa lah kalau dia tiap ada acara kan pasti ada sepatah dua patah kata, ya nggak sih Bu? Iya bener banget. Boleh Mas Mbak ngasih sepatah dua kata. Ini dari Mbak Farah dulu nih. Mbak Farah udah menyiapkan sepatah dua patah kata buat warga aksi tentunya yang udah dipersiapin nih. Tadi kan udah siap-siap katanya sebelum ada shot ini Mbak. Gak ada. Mana ada aku ngomong punya sepatah dua patah kata. Apa ya? Gimana ya? Oh ya, buat teman-teman di luar sana, maksudnya khususnya untuk adik-adik penerus yang masih ada di aksi, kalau bisa bener kata Tompel tadi, buat organisasi sama ya organisasi nggak apa-apa, itu pesan buat Ega sama Kuku, organisasi nggak apa-apa, cuman akademiknya juga harus balance gitu. Ini sejujurnya berempat ini kita tuh pernah ngerasain yang namanya azan subuh di paving parkiran, itu pasti gitu untuk organisasi. Cuman waktunya kuliah jam 7 pun ya udah kita masuk ya kan. Ujian pun juga ya udah meskipun sistem kebut semalam tuh pasti juga menghasilkan nilai yang juga nggak rendah gitu. Jadi seenggaknya untuk kalian para adik-adik jangan lupa tetap organisasi tapi juga akademiknya harus dijaga juga. Udah. Oke, baik. Terima kasih Mbak Farah. Jadi ini berdasarkan pengalaman langsung, Bu. Ya, emang udah Mas Mbak ini udah berpengalaman banget daripada kita, Bu. Karena kita baru masuk, cuman 1 tahun aja belum sampai. Bisa dilanjut dari Mbak Yunis mungkin sepatah dua kata. Apa ya? Ya mungkin ya udah yang masalah akademik sama non akademik imbang kan juga udah disampaikan sama Tompel sama Farah tadi. Aku mungkin lebih ke kan ini kalian juga mungkin belum ketemu ya ini kalian ya sama temennya atau beberapa sih Mbak, udah beberapa sih.
Iya, itu maksudnya tolong dijaga lah kekompakannya, keguyupannya, apalagi kan kalian kan terpisah sama pandemi ini kan, maksudnya kayak kami sendiri juga merasakan gitu kan, yang dulu merasakan offline tuh untuk guyup sama temen itu tuh masih kadang tuh merasa kayak apalagi udah lulus gini ya kayak aduh kok rasanya kayak dulu tuh kurang deket ya sama teman-teman, kok aku sibuk apa ya dulu ya, setelah melihat lihat ya itu mohon tetap dijaga kekompakannya dan gimana juga nggak cuma sama angkatan kalian aja tapi ke angkatan atas juga, ke angkatan bawah juga karena ya yang masuk apa ya menurutku kalau masuk aksi itu udah jadi keluarga lah kayak gitu, jadi jangan sampai dilewatkan momen itu gitu. Makasih Mbak Yuni. Jadi intinya di sini jangan pernah melewatkan momen, jangan pernah buang waktu, dan yang terutama kita harus terus buat mengencangkan sabuk dari persaudaraan kita ya, Bung ya. Dan tetap jaga komunikasi sih, gitu. Oke. Tapi biasanya kebablasan, Mbak. Menjalin tali silaturahminya itu sampai ke angkatan darat. Jokesmu lo jelek udah gue. Iya, aku ketawa aja wis. Iya. Maaf, lanjut aja nih. Makasih Mbak Yuni. Lanjutnya ada Mbak Cera. Kata-kata Mbak Cera. Ya, udah banyak ya disebutin sama Farah sama Mbak Yuni. Tompel juga kalau dari aku intinya pergunakan waktu kalian dengan baik.